Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Walaupun sesaat kita harus bertatap muka secara online, dan kita berdoa segera mungkin Tuhan pulihkan dan kita dapat bertemu bersama-sama secara langsung di ibadah-ibadah yang akan datang. Puji nama Tuhan, kita akan mau terus bersukacita, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Kita akan pujikan bersama skala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Biarlah kita terus menaikkan puji-pujian syukur, sebab tidak ada waktu Tuhan yang salah. Semua waktunya terbaik. Tiba saatnya, saat lagi kita akan kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali melalui ibadah kita tidak ngumpul. Kami bersama tim ada di sini dan Anda semua, saudara-saudaraku, Tabernacle Family Gresik Surabaya, ada di rumah masing-masing. Tidak masalah. Di tempat saya sedang berdiri ini, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Di tempat Anda pun demikian, Tuhan Yesus juga hadir. Karena Tuhan mengatakan, kalau 2-3 orang berkumpul atas namanya Dia, Tuhan kita Yesus, Dia hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, hari ini kita tidak bisa bersama. Tadi saya katakan,
tapi kita tetap bisa bersama Tuhan dan firman-Nya. Dan malam ini kita mau menerima berkat firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Kita pejamkan mata dan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami mengucap syukur kehadapan-Mu. Oleh karena saat ini kami dapat bersekutu kembali dengan firman Tuhan. Yang kami yakin tiap kali kami mendengar firman, kami buka hati, di situ firman hadir dan hidup kami dipenuhi Tuhan. Jalan hidup kami akan terus dituntun. Karena kami sadar tanpa tuntunan Tuhan, pastilah kami tersesat. Tuntunan Tuhan akan membawa damai sejahtera. Tuntunan Tuhan memberi kepada kami langkah yang penuh kepastian. Tuntunan Tuhan akan membawa kami kepada tempat yang paling indah dan luar biasa kelak, yakni sorga yang dijanjikan Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami mohon Engkau mengurapi hamba-Mu ini. Engkau mengurapi juga seluruh tim pelayan, ya Tuhan, di tempat di mana kami saat ini sedang berdiri. Demikian juga Roh Kudus kami pohonkan Engkau berkenan mengurapi semua anak-anak-Mu, dimanapun berada, kapan saja, ketika mereka menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini. Sungguh-sungguh Roh Kudus hadir, mengurapi, memberkati, mencerahkan kami, dan membawa kami semakin mengalami kuat kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati, kita siapkan firman Tuhan, Alkitab, ataupun juga mungkin yang sementara masih pakai smartphone. Siapkan di situ untuk kita sama-sama akan belajar tentang hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tema firman yang sedang disampaikan adalah Allah menuntun umatnya. Ini penting sekali. Dan ini yang paling penting. Karena kalau bukan Allah, bukan yang Maha Kuasa menuntun kita, jangan-jangan kita dituntun oleh yang lain. Karena yang lain, ya, roh-roh, kegelapan, kuasa-kuasa jahat, dia juga ingin menuntun. Hanya bedanya, kalau roh-roh jahat ini menuntun untuk kepuasan dirinya, sama sekali tidak berpikir tentang yang dituntun seperti kita. Dituntun kemana? Alkitab menerangkan kepada kita, kalau kuasa hantu akan menuntun kepada kegelapan, ya, akan membawa kepada hal-hal yang sangat tidak membahagiakan buat kita yang dituntunnya. Itu sebabnya saya sama sekali tidak mau dituntun hantu. Saudara juga saya harapkan jangan mau dituntun hantu. Dan kita sama-sama mau dituntun Tuhan. Karena tuntunan Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kalau Tuhan menuntun kita, tidak subjektif. Yang dia pikirkan adalah keuntungan kita yang dituntun. Karena Tuhan tidak cari untung. Kenapa? Oh, Tuhan sudah sumbernya keuntungan. Dalam Tuhan, Tuhan punya segalanya. Dia tidak berpikir keuntungannya, tidak berpikir untuk memuaskan diri. Kalau kita mau dituntun, tidak. Beda sama hantu tadi. Kalau Tuhan menuntun, dia ingin membahagiakan kita yang dituntunnya. Kalau dia menuntun kita dan kita mau mengikuti tuntunan Tuhan, pasti kita menikmati kehidupan ini damai sejahtera, bahagia. Walau situasi, kondisi sekeliling kadang-kadang kurang bagus, bahkan tidak bagus. Tapi kalau kita taat dalam tuntunan Tuhan, ada kebahagiaan sorgawi, ada kemurahannya yang senantiasa tiada habis-habisnya diberikan kepada kita, orang-orang yang mau dituntun Tuhan. Amin. Saudara semua bersedia untuk dituntun Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan, saya yakin itu. Saya menikmati tuntunan Tuhan. Dan Anda semua juga akan menikmati berkatnya tuntunan Tuhan itu. Sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, melanjutkan apa yang berapa waktu lalu saya sampaikan. Hal penting di sini, sejak kita mengalami kuasa penebusan Tuhan Yesus dan mau belajar terus dari Dia sebagai guru kita, maha guru kita, maka kita jadi murid.
yang mendapatkan pencerahan sorgawi. Artinya apa? Yang pertama, cara berpikir kita dipengaruhi pikiran ilahi. Saya berharap saudara masih ingat dengan apa yang saya sampaikan firman berapa waktu yang lalu. Ya, sekali lagi, yang pertama, cara berpikir kita dipengaruhi pikiran ilahi. Yang kedua, kadang saat seperti tidak sama dengan pikiran umum memang. Kalau orang dipengaruhi pikiran ilahi. Nah, kadang-kadang manusia itu ya cari gampangnya, cari amannya. Apalagi konsep berpikirnya itu ya sangat mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang mungkin lebih banyak dari kita berpikir seperti itu. Dan mulai kita terpengaruh. Kok tidak sama dengan cara berpikir mereka? Ya, tapi ini faktanya. Pikiran ilahi, pikiran Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, pikiran ilahi itu sempurna. Pikiran ilahi tidak hanya pada standarisasi berkait dengan hal yang kelihatan dan sementara, tidak jelas. Tetapi pikiran ilahi adalah sesuatu yang sifatnya kekal. Ya, pikiran ilahi adalah hal-hal yang membawa kepada sesuatu yang sifatnya itu jangka panjang. Dan pastinya pikiran ilahi itu, karena sumbernya ilahi, itu berkait juga dengan sorga. Maka bicara sorga adalah damai sejahtera. Orang yang pikirannya dikuasai, ya dipengaruhi pikiran ilahi, pasti damai sejahtera. Dan kita kadang-kadang, tapi masalahnya Pak Gembala, ini tidak sama dengan cara berpikir pada umumnya. Saya tanya balik sekarang kepada Anda. Apa yang dipikirkan orang pada umumnya berkait dengan situasi kondisi yang sedang bergelayut di sekeliling kita, di wilayah kita, di negeri kita, bahkan di antar benua di negeri di dunia ini? Ya, orang pada umumnya susah, sedih, banyak yang panik, banyak yang susah, banyak yang dalam hidupnya jadi was-was. Saya katakan, oh begitu. Lantas apa kita sebagai anak Tuhan juga mesti mengikuti yang demikian? Padahal secara ilmiah seringkali diserukan oleh pejabat di negara kita yang sangat bijaksana, ya, oleh orang-orang yang berkompeten mengatakan, hati-hati loh ya, jangan panik, jangan gelisah, jangan takut berlebihan. Justru itu akan menggerogoti sistem imunmu, akan membuat kehidupanmu semakin loyo, dan penyakit akan mudah masuk. Itu ilmiah. Kita paham, banyak orang mengatakan itu. Jadi kalau begitu, mana lebih benar? Ketika mengalami kesulitan, tekanan, kita kemudian jadi loyo, tidak berdaya, panik, takut, kemudian rasa hidup ini seperti mau kiamat. Penyakit akan masuk. Kita tidak mau itu. Maka orang yang pikirannya dipengaruhi dengan pikiran ilahi memang beda dengan cara berpikir pada umumnya. Harapan kita melalui pikiran yang sudah dipengaruhi pikiran ilahi akan tersalur, paling rendah ya, ada cipratan dari kehidupan kita, dari pikiran kita untuk mempengaruhi agar orang-orang lain yang panik, yang takut, yang cemas bisa mengalami satu perubahan demi perubahan. Dan mereka semua tidak jadi sakit, mereka semua tidak kemudian terpuruk, dan mereka semua bahkan akan menikmati kebahagiaan hidup dan pertolongan-pertolongan dari Tuhan mereka juga alami. Nah, itu yang seharusnya ada dalam pikiran kita. Kalau dikatakan kadang saat seperti tidak sama dengan pikiran umum, itu biasa, tidak masalah. Pikiran Tuhan jauh lebih benar, pikiran ilahi itu jauh lebih betul. Yang ketiga, ya, kalau kita mengaplikasi diri, sesungguhnya hasilnya dahsyat. Pikiran kita dipengaruhi dengan pikiran Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya sampaikan ini untuk mengantar kita masuk di dalam pokok khotbah tentang Allah menuntun umatnya. Dan itu yang membuat kita nanti memiliki gaya pikir, cara berpikir, dan gaya hidup
ya semakin hari semakin diperbaiki, ada perubahan-perubahan lebih indah dan hasilnya dahsyat. Firman saya akan bacakan dari Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Begini firman Tuhan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, maksudnya kesulitan, tantangan hidup, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ini firman Tuhan. Ayat yang ke-18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ini firman diberitahukan kepada kita. Yang dapat saya simpulkan di sini, hidup di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan menuntun kita, kadang kita dibawa berjalan melewati jalan yang berputar. Ternyata itu baik menurut Tuhan. Dasarnya apa? Di sini. Kita sama-sama sudah tahu dengan apa yang kita baca di sini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kadang-kadang berpikir, kenapa mesti berputar? Berarti dalam konteks ayat ini, kalau toh tidak berputar, ya, orang Israel mungkin ada yang tahu. Mungkin selama itu ada yang sempat tersesat saat mengembalakan kambing domba selagi mereka di Mesir, tahu walaupun masih belum ada barangkali GPS, belum ada Google Map, ya. Tapi di antaranya mereka ada yang sudah tahu itu. Sehingga waktu Tuhan berputar, mengatakan jalan berputar, mereka berpikir, kenapa mesti berputar? Kalau yang tidak berputar, mereka tahu. Tapi itu kan taunya mereka, pikirannya mereka. Kalau berputar, maksud Tuhan supaya Tuhan saja yang tahu dan kita tidak tahu, belajar mengikuti Dia yang tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau tandaskan betapa tidak berdayanya kita ini. Sekali lagi, tidak tahu apa yang bakal terjadi. Setiap orang begitu lemah. Sesungguhnya jika saya ditanya sebagai pendeta, Bapak dari kalimat kata bahasa aslinya kan itu kalau tidak salah dari Sansekerta, itu pendeta. Ya, kitab tidak ada kata pendeta. Arti pendeta, pandita itu adalah orang yang waskita, tahu banyak hal, bahkan hal-hal yang bakal terjadi. Ada teman saya pernah bertanya kepada saya begitu. Saya katakan, dalam hal tertentu, hal-hal yang sifatnya dasar-dasar rohani, berkaitan dengan janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab, sebagai hamba Tuhan, kami semua pasti harus belajar banyak untuk mengetahui sehingga dapat memberikan jawab secara lugas, sederhana, namun jelas dan tandas. Umpama ini contoh, ketika orang tanya, bagaimana sebagai orang percaya yang sudah menerima penebusan melalui karya Tuhan Yesus Kristus yang sengsara, kemudian mati di atas salib Golgota, turun ke alam maut, kemudian ya bangkit. Apa yang dikerjakan dia? Saya akan jawab, saya ditebus Tuhan. Kalau orang mengalami penebusan seperti itu, tentu ada kepastian. Untuk saya berkata, Yesus bangkit untuk memberikan kemenangan. Yesus melalui kematiannya di atas salib Golgota turun ke alam maut. Tujuannya apa? Menggantikan kita di atas salib, membayar lunas hutang dosa saya, ya, masuk ke alam maut adalah untuk menggantikan tempat yang seharusnya saya atau siapapun orang berdosa yang memang menyadari dosanya butuh penebusan dari Tuhan akan mengalami pembebasan dari maut. Karena maut itu
Merupakan ketentuan, dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian kalimat yang berikutnya dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tidak seorang pun bisa lolos dari ini. Maka kalau orang ingin dapat lolos dari upah dosa maut, maka kalimat itu belum titik, itu baru koma. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Itu saya tahu dari kebenaran firman, saya yakin, dan saya sampaikan ketika ada orang bertanya, bagaimana saya sudah banyak dosa, bagaimana saya sudah banyak kesalahan, saya banyak melanggar hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Maka saya sebagai seorang hamba Tuhan yang sebutan umum pendeta, atau mungkin sekarang lagi tren pakai istilah pastor. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu saya tahu. Saya harus sampaikan karena itu yakin. Ya Tuhan katakan demikian. Tapi kalau hal yang sifatnya Pak Gembala, nanti setelah ini apa bakal terjadi? Saya juga gak susah-susah. Terus kemudian saya tapa berata, cari tahu nanti apa yang bakal terjadi. Saya lebih baik berpikir, ada hal yang saya tahu Tuhan kasih, tetapi ada banyak hal yang saya tidak tahu. Untuk itu, yang penting saya, dan kalau saudara mau membuka hati, melakukan hal yang sama, untuk apa? Berserah, bergantung kepada Tuhan yang bukan cuma serba tahu, tetapi maha tahu. Apa yang dia akan kerjakan, apa yang dia sedang lakukan, izinkan sesuatu terjadi, dia tahu semua, karena dia maha tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya yang penting adalah kita melangkah untuk hidup belajar taat, mengikuti kehendak Tuhan, untuk menjalani apa yang Tuhan mau. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Kalau semua saudara buka Alkitab di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-11, kata firman Tuhan begini, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Maksud penulis Ibrani, yang dimaksud contoh ketidaktaatan itu siapa? Ini merujuk dari peristiwa perjalanan bangsa pilihan yang dipimpin oleh Musa. Dalam perjalanannya mereka tidak taat, mereka tidak setia. Oleh karena apa? Mereka mengeraskan hati, hanya berpikir apa yang mereka tahu tentang apa? Jalan kembali ke Mesir, jadi budak lagi. Ya, budak kita semua tahu. Ketika kita membaca sejarah zaman perbudakan, orang yang tidak punya hak atas hidupnya sendiri, orang yang tidak bisa komplain, menuntut, dia dipaksa kerja setengah mati, bahkan andai kata ada yang begitu kejam, dimatikan pun. Waktu itu belum ada ya komisi hak asasi manusia, HAM. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel di dalam kebodohannya sebetulnya waktu itu, orang pilihan ini yang di Alkitab yang dikatakan, ya, dia merasa cuma tahu kembali saja ke Mesir. Dan saudara-saudara, ketika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita akhirnya mendapat satu pencerahan. Orang-orang yang begini tidak berhasil masuk negeri perjanjian. Akhirnya apa? Mereka hampir semua generasi Musa yang keluar dari Mesir, tidak ada yang sukses menikmati semua yang dijanjikan Tuhan. Salah Tuhankah? Tidak. Masalahnya apa? Karena mereka merasa tahu dan enggan untuk hidup dalam tuntunan Tuhan. Malam ini atau hari ini kita belajar untuk ikuti tuntunan Tuhan. Itu jauh lebih bagus. Ya, ada dua yang waktu itu
sungguh-sungguh taat, setia, tekun, bahasa Jawa barangkali utun, ya, memperhatikan apa yang Tuhan maksudkan. Namanya Yosua dan Kaleb. Dua orang ini generasi yang kemudian bisa masuk ke negeri perjanjian. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mengikuti contoh ketidaksetiaan atau ketidaktaatan. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan, ya, bagi kita semua yang diambil dari kitab Ulangan 13 ayat 33. Begini firman Tuhan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini orang-orang yang awalnya merasa tahu tadi, tidak taat dalam tuntunan Tuhan, ujung-ujungnya pesimis. Hari ini banyak hal yang membuat orang gelisah, panik. Saya berdoa, jangan saudara yang mendengar firman ini mengalami. Saudara harus berpegang pada janji Tuhan, kerelaan, kesediaan untuk hidup dituntun Tuhan, hidup dipimpin Tuhan di dalam setiap langkah kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, katakan kepada orang yang ada di sekitarmu, yuk kita mau dituntun Tuhan, yuk kita taat dituntun Tuhan. Pasti kita akan menikmati satu berkat dan tidak perlu pesimis lagi. Apa yang terjadi kalau pesimis? Mengulang kata firman, Bilangan 14 ayat yang keempat, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini yang terjadi. Orang selalu, kalau dia tahunya cuma yang di belakang apa Mesir, ya orang tidak mau melangkah di dalam tuntunan Tuhan. Aku mau mengalami hal yang baru, aku mau mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh bernuansa ilahi sesuai dengan berkat Tuhan. Orang yang begitu, ya kalau cuma mikir yang di belakang masa lalu saja, tidak akan pernah bisa beranjak, tidak akan pernah bisa up, tidak akan pernah bisa sukses untuk taat mengikuti tuntunan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya Pak Gembala, tapi itu kan karena ada tantangan, ada rintangan, ada masalah, ada pergumulan. Saya mau sampaikan pada closing kebenaran firman yang saya sampaikan ini, tantangan sepanjang zaman ada, ibaratnya peperangan rohani, peperangan menghadapi pergumulan hidup sepanjang sejarah ada. Tetapi janji Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 27 ayat 1 sampai 3. Yesaya 27 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata begini, pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan. Apa ini? Iblis. Ular yang meluncur atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Ayat yang kedua, pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan closing ayat yang terakhir yang saya bacakan di dalam pemberitaan ini. Memberitahu dengan kepastian bagaimana Tuhan memberikan jaminan kepada umat tebusannya, umat miliknya, umat pilihannya. Siapapun itu orang yang berserah kepada Tuhan, sadar Tuhan Maha tahu, aku tidak tahu apa-apa. Jangan lagi urusan yang masalah yang besar-besar, yang kecil aja hakikatnya saya tidak tahu bagaimana penyelesaiannya. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, tidak mungkin aku ada sampai hari ini. Maka orang-orang yang demikian akan menikmati janji proteksi yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan atas hidup saya dan atas hidup saudara. Semua gambaran yang ditulis di dalam ayat ini bicara tentang siapa ini? Tidak lain adalah musuh orang beriman, musuh orang yang bergantung hidup dalam pimpinan Tuhan. Ular naga, ular yang meluncur di air, Lewiatan, ular yang melingkar, ular naga yang di laut, bla bla bla. Ini semua menunjukkan gambaran dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang suka tidak senang melihat manusia bahagia.
Inilah roh-roh yang berusaha memanfaatkan, mengeksploitasi hal-hal yang sudah tidak ideal di dalam dunia ini. Maka dijadikan alat untuk mendatangkan masalah, bencana, musibah bagi kehidupan manusia. Allah lihat semua ini. Itu sebabnya Allah hanya menunggu. Dia menanti saya ataupun saudara berkata dengan hati tulus, Tuhan, saya tidak tahu harus bagaimana di situasi seperti ini, Tuhan. Yang aku tahu, aku harus bergantung kepada Tuhan. Aku berserah. Aku mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Jika demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasti kebenaran ayat ini akan berulang lagi. Pembelaan Tuhan atas miliknya yang digambarkan di ayat yang kedua itu tadi. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Kebun anggur yang elok adalah menggambarkan kehidupan orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman dalam konteks kebenaran Injil ini? Adalah orang yang bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan yang Maha Tahu itu. Dan kalau dikatakan kebun yang elok, pasti Tuhan memberikan perhatian khusus. Contoh, kalau saudara mungkin tidak punya kebun, tapi punya tanaman di pot, nanam lombok, cabai barangkali, atau di sebelahnya ada tomat. Ketika siram, dikasih pupuk, ya, dirawat, diperhatikan, begitu kelihatan berbuah. Aduh, senang, kelihatan elok. Dan seringkali terjadi kalau kita ingin membuat sambal, walaupun ada tomat, ada cabai, ya, kita pilih pergi ke warung barangkali. Untuk apa? Membeli cabai, tomat, apapun yang dibutuhkan. Mungkin tetangga tanya, kenapa kau tidak ambil yang di pot depan rumah? Pasti saudara akan katakan, sayang, itu indah, itu elok. Bisa paham saudaraku? Contoh sederhana kan? Begitu juga Tuhan melihat umat yang bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perhatian, perlindungan. Makanya anak Tuhan yang sungguh-sungguh sadar ketidaktahuannya dan mengakui kemahatauan Tuhan, kemudian rela dituntun Tuhan, pasti hidupnya bahagia. Dan orang yang begitu tidak gampang pesimis, tidak gampang panik, tidak gampang kemudian mengalami kebingungan karena masalah-masalah yang sedang terjadi dihadapi oleh banyak orang. Saya yakin saudara semua boleh mengindahkan kebenaran firman. Ayat yang ketiga ini saya rilis, aku Tuhan, ini Tuhan yang berkata, aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku, guru besar, menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya. Kapan? Siang? Malam? Tuhan berkata, aku menjaga. Haleluya. Ini yang menjadi keyakinan saya dan kita semua. Puji Tuhan. Apapun yang saat ini sedang terjadi, kita tetap punya kepercayaan, keyakinan, iman bahwa Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan akan campur tangan buat kita, masa depan kita. Engkau orang-orang muda, remaja, jangan takut. Bapak Ibu yang mungkin di usia yang bersamaan dengan saya atau di atas saya, tidak usah gentar. Bagaimana nanti hari tua? Pasti Tuhan jamin. Tuhan katakan, bukan cuma nuntun, tapi Dia juga menjaga kita. Haleluya. Sambil kita terus berdoa supaya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, ya, yang saat ini sedang panik, sedang mengalami kecemasan hidup, agar mereka diteduhkan. Makanya kalau kita ketemu, kita bicara hal-hal yang bisa memberikan support, memberikan penghiburan, memberikan semangat kepada semua orang. Ini tugas dari Tuhan, memberitahu kepada mereka buat apa kita terus hidup di dalam keadaan barangkali cemas, takut, worry. Ayo kita sama-sama kan tidak tahu banyak dalam hidup. Kita belajar saja hidup bergantung pada tuntunan Yang Maha Kuasa. Saya yakin dan percaya prinsip-prinsip ini akan dapat sedikit membantu, bahkan mungkin bukan sedikit, membantu banyak orang
Yang hari ini dengar firman pun, siapapun patut diberkati Tuhan. Engkau jadi kuat, engkau tidak lemah lagi, engkau tidak perlu pesimis lagi. Kalau keadaan seperti ini kondisi perekonomian, dunia bisnis, lesu, terus bagaimana? Kita tidak berkata begitu. Yang kita katakan, pasti kalau hari-hari ini masih lumayan rada seperti ini, hari esok berikutnya Tuhan akan melalukan, badai pasti berlalu, dan berkat, rahmat, anugerah, rezeki dari Tuhan dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Ini yang Tuhan janjikan. Itu sebabnya mari kita sama-sama duduk kepala, tutup mata, dan kita akan berdoa, mensyukuri berkat yang luar biasa. Kadang Tuhan bawa kita melewati jalan seperti melingkar, berputar, tetapi ya, itu adalah hal yang indah menurut rancangan Tuhan. Yang berputar, kita tidak tahu, lebih baik kita bersandar kepada Dia yang Maha Tahu menuntun kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur saat ini kami dapat melaksanakan ibadah dengan cara yang modern seperti ini. Ketika situasi kondisi sekeliling kami mengarahkan kami harus tetap beribadah, hidup dalam penyertaan Tuhan, maka kami melakukan yaitu persekutuan kami dengan firman Tuhan. Dan semua orang yang menyaksikan pemberitaan firman ini pasti diberkati Tuhan. Tidak ada lemah-lemah lagi, tapi semua dikuatkan. Bahkan saudaraku, engkau yang mungkin saat ini masih harus tinggal tersendiri, entah di rumah atau sedang dirawat di rumah sakit, saat ini saya yakin Tuhan campur tangan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong, dan Tuhan memulihkan, memberi kesembuhan dan sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir menolong saudara-saudaraku ini. Engkau campur tangan atas mereka, dan segera keluar dari rumah sakit, boleh bersama-sama memuliakan Tuhan, beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan memberkati pemerintahan negara kami. Engkau yang menuntun para pemimpin bangsa kami, karuniakan kebijaksanaan, hikmat, ya Tuhan, untuk terus, ya Tuhan, mengambil langkah-langkah yang tepat di dalam situasi seperti ini, sehingga bangsa kami tetap diberkati Tuhan. Dari yang ada dimanapun berada, Tuhan campur tangan. Bahkan penduduk bumi diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan diberikan kemenangan untuk melewati kemelut yang saat ini sedang terjadi. Karena kami tahu Tuhan menuntun, Tuhan menjaga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rahmat dan berkat Tuhan turun atas kami semua, dan tuntunan dari Roh Kudus melalui kasih setia Tuhan Yesus Kristus senantiasa membawa kami berjalan di dalam anugerah Allah. Dan sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput kami pulang ke sorga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.